Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Hati-hati loh. Assalamualaikum sahabat spiritual. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para sahabat selalu dilimpahi rahmat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Dan dalam video kali ini, masih melanjutkan misi Kang Hadi untuk membebaskan Bu Nur Samsun dari sekapan Mat Suling dan para muridnya. Dan para spiritual yang berusaha membebaskan Bu Nur Samsun kali ini adalah Ki Sabto Geni, Mbah Sumo dan Ki Rawe. Walaupun sudah banyak para spiritual yang gugur dalam usahanya untuk membebaskan Bu Nur Samsun, tapi ternyata tidak menyurutkan langkah tiga mantan dukun ini berganti mencobanya. Jasa mulia Gus Nur Samsun yang telah mampu meluruskan jalan sesatnya, ternyata telah menguatkan tekadnya untuk berbalas budi kepada Gus Nur Samsun dan keluarganya. Bagi Ki Sabto Geni dan para spiritual ini, Gus Nur Samsun adalah orang yang harus dihormati dan dibela, walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Sehingga ketika mendengar Gus Nur Samsun terkena musibah karena disekap oleh Mat Suling, tiga kesatria ini langsung datang ke markas Mat Suling untuk membebaskannya. Maka dengan diantar oleh Kang Hadi, tiga jawara mantan dukun ini langsung menuju ke tempat Gus Nur Samsun yang digantung di bawah pohon itu. Tetapi ternyata di situ sudah ada Mat Suling sendiri yang sedang melakukan sebuah ritual, dan kali ini dia hanya ditemani satu muridnya. Dan melihat Gus Nur Samsun yang sudah ada di depannya, Ki Sabto Geni sudah tidak sabar lagi. Dia segera mendekat untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Sabto Geni langsung terpental oleh pagar gaib yang dipasang oleh Mat Suling. Dan barulah mereka kemudian sadar, bahwa yang dihadapi kali ini adalah langsung Mat Suling, seorang dukun setengah dewa, yang sangat sakti mandraguna. Dan mengetahui kedatangan dari Kang Hadi dan tiga spiritual itu adalah untuk membebaskan Gus Nur Samsun, Mat Suling pun langsung memperingatkan. Lebih baik hal tersebut diurungkannya saja, karena semua itu akan sia-sia. Lebih baik semuanya kembali, daripada kemudian pulang dengan meninggalkan nyawa. Yang dihadapinya kali ini adalah Mat Suling, seorang dukun sakti yang tidak ada tandingannya. Dan mendengar keangkuhan dari Mat Suling itu, Ki Sabto Geni kemudian berkata, "Tidak ada di dunia ini yang paling sakti, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ketika nama Allah disebut itulah, Mat Suling sangat merasa tidak suka. Dia tidak percaya kepada Allah, bahkan menyebut Allah itu dengan sebutan yang sangat menghinakan. Ra ono digdaya sing ngluwihi kekuatane Gusti Allah. Apa? Gak ono digdaya sing iso ngluwihi Gusti Allah. Kumpalimu cok. Kumpalimu Allah. Dudu menungso iki, Mas. Dan mendengar perkataan Mat Suling yang sangat menghina Allah itu, Kang Hadi dan tiga jawara itu menjadi sangat marah. Mereka segera bersiap untuk menyerang Mat Suling. Namun satu orang murid Mat Suling kemudian berusaha untuk menghalanginya. Maka terjadilah pertarungan murid Mat Suling itu dengan Kang Hadi dan kawan-kawan. Dan walaupun agak kewalahan, murid Mat Suling itu kemudian bisa dikalahkan. Dan ketika sang murid tak mampu melawan, Mat Suling kemudian maju untuk membuat perhitungan. Dan di saat itulah Mat Suling kemudian kembali memberi peringatan. Jika para jawara itu tidak mau dijadikan tumbal seperti Gus Nur Samsun dan lainnya, Mat Suling masih memberi kesempatan para jawara untuk pergi dari markasnya. Kowe dadi tumbal koyo sing mbok anut. Pak Suryo. Ora apa-apa kowe kok ngono. Iya. Yang penting aku bener. Ikhlas. Ikhlas. Kang Hadi dan tiga jawara tidak takut dengan ancaman Mat Suling itu. Dan tidak lagi mau berpikir panjang, mereka bersama-sama langsung menyerang Mat Suling. Dan benar, Mat Suling memang sangat sakti mandraguna. Walaupun Mat Suling diserang bersama oleh 4 jawara, Mat Suling sedikit pun tidak bergerak dari tempatnya.
Bahkan ketika Mat Suling berbalik menyerang dengan sedikit menggerakkan tangan saja, tubuh 4 jawara itu langsung terpental tersungkur berkalang tanah. Dan di saat itulah Kang Hadi berpikir, bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Mat Suling malam ini. Maka dia harus pergi, untuk merencanakan rencana selanjutnya untuk mengalahkan Mat Suling ini. Sedangkan 3 jawara itu masih berusaha untuk bertahan dan melawan. Namun ketika kemudian Mat Suling menghantamkan serangan hebatnya, perlawanan 3 jawara itu langsung berakhir. Mereka tumbang, dan kini sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan melihat hal yang demikian itu, sang kameramen kemudian berusaha kabur meninggalkan tempat itu.